Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Mukti Habli dari kelas 10 TKTA 1 akan menjelaskan kembali tentang pelajaran informatika. Yang pertama, berpikir komputasional. A. Proposisi. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer dan informatika. Berpikir komputasional dilakukan dengan batasan proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia ataupun mesin. Metode dan model komputasional memberikan kemudahan bagi kita untuk memecahkan masalah dan mendesain sistem yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Berpikir komputasional mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Karakteristik berpikir komputasional adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan konsep informatika, tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tinggal distraksi. 2. Kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. 3. Perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. 4. Memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. 5. Sebuah ide dan bukan sebuah benda. 6. Diperlukan bagi setiap orang. 7. Menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. 8. Informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. A. Proposisi. 1. Pengertian. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. 2. Kalimat-kalimat proposisi. Kebenaran suatu kalimat harus sesuai fakta. Ada 4 elemen, yaitu 2 elemen subjek kalimat dan 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertainya. Keempat elemen tersebut yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kopula, dan kuantitier. Kalimat proposisi merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. 3. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk menjelaskan kemajemukan proposisi dan konsekuen yang dipadukan. Anteseden sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas 1 subjek dan 2 predikat atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Perhatikan contoh kalimat proposisi majemuk. Saya merupakan tanam sayuran sekaligus obat alami penurunan darah tinggi. Subjek bayam, predikat sayuran dan obat alami penurunan darah tinggi. B. Anteseden. Kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Jadi konsekuen, kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. B. Negasi lingkaran, konjungsi, dijungsi, dan implikasi. Negasi lingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semua bernilai salah, dan sebaliknya apabila sebuah kalimat pernyataan dinilai benar maka setelah dinegasikan kalimat itu akan bernilai salah. Sebaliknya apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai
dinegasikan, kalimat tersebut akan bernilai benar. 2. Konjungsi. Kata hubung konjungsi adalah dan dengan simbol a, sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubungan disebut konjungsi. Misalkan tersedia data sebagai berikut. Oke, tahun 2004 adalah tahun data sebagai berikut. Oke, tahun 2004 adalah tahun kehabisan habis bagi 4 bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. 3. Dijungsi. Dua kalimat generatif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan ditulis v disebut dijungsi. Untuk menentukan tabel kebenaran dari dijungsi, lakukan cara yang sama seperti membuat tabel kebenaran konjungsi. 4. Implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung, jika maka disebut implikasi dengan simbol. C. Penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. 1. Deduktif. Penularan deduktif adalah proses penularan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang dengan kata lain deduksi merupakan sesuatu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang algoritma. 1. Algoritma mie instan. 1. Siapkan semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Mie instan, air, panci, sendok, mangkuk, dan kompor. 2. Nyalakan kompor. 3. Masukkan air ke dalam panci. 4. Panaskan api yang berisi air ke atas kompor hingga mendidih. 5. Buka bungkus mie instan dan keluarkan mie serta bumbunya. 6. Masukkan mie instan ke dalam air mendidih. 7. Setelah matang, matikan api dan angkat panci dari kompor. 8. Tuang mie dan airnya ke dalam mangkuk. 9. Aduk mie untuk meratakan bumbunya. Setelah itu bisa dimakan. Oke, kita lanjut ke gerbang logika. Gerbang logika merupakan bagian dari sistem elektronik yang dapat ditemukan dalam benda sehari-hari. Wujudnya seringkali berupa chip kecil dalam perangkat elektronik yang terdiri dari berbagai komponen. Chip atau gerbang logika inilah yang menjadi otak dari suatu produk elektronik. Setiap chip terdiri dari gerbang logika yang begitu banyak dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau logitek adalah bagian dasar dari perancangan sistem elektronik digital untuk mengubah masukan input menjadi sinyal keluar atau output yang logis sebagai hasil dari voltage atau arus. Gerbang logika dipresentasikan oleh angka biner atau tabel kebenaran yaitu simbol 1 dan 0. Kedua angka ini akan menggambarkan benar true dan salah fase tinggi high dan rendah off, serta hidup on dan mati off. Contoh dari penerapan gerbang logika adalah ketika menyalakan barang elektronik. Dengan sebuah saklar, kita dapat mengoperasikan barang tersebut menjadi hidup on atau mati off. Gerbang logika memiliki 3 bagian yaitu transistor, resistor, dan dioda. Jenis gerbang logika mengutip Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Ada sejumlah jenis logik. Secara umum, berikut adalah 7 jenis gerbang logika. Gerbang AND. Gerbang AND merupakan jenis gerbang logika yang memerlukan dual input atau lebih untuk menghasilkan satu output. Hasil output akan berupa 0 bila semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0. Sebaliknya, jika semua input adalah bilangan biner 1, outputnya pun juga 1. Gerbang OR. Jenis kedua gerbang OR yaitu jenis gerbang logika yang sama seperti gerbang AND, memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Gerbang
or menghasilkan input satu bila semua atau salah satu input adalah bilangan biner 1. Sementara itu output menghasilkan not bila inputnya bilangan biner 0. Gerbang not merupakan jenis gerbang yang berfungsi sebagai pembalik keadaan. Bila input bernilai 1, outputnya benar 1 bila input bernilai 0. Gerbang NAND, jenis gerbang ini merupakan gabungan gerbang AND dan NOR. Artinya nilai output gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang N. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.